Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memaparkan dan menampilkan tugas saya mengenai aksi anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heru Setiawan. Jabatan saya penyusun program anggaran dan pelaporan unit Kecamatan Sesayap Hilir. Definisi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dari seseorang, adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, baik itu banyak ataupun sedikit. Korupsi dapat terjadi pada seseorang karena terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa. Faktor apa saja yang mendorong orang dapat melakukan korupsi? Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti rakus, serakah, tamak terhadap penguasaan aset maupun kekayaan. Moral lemah, mempunyai tingkah laku dan kesadaran yang rendah, sehingga mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak baik. Gaya hidup yang konsumtif dan berlebih-lebihan. Berikutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan. Contohnya, budaya masyarakat di mana nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Seharusnya bila masyarakat aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebenarnya bisa dicegah dan diberantas. Politik uang. Seseorang bertindak korup akibat adanya kepentingan politis, juga demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Desakan ekonomi. Desakan ekonomi dapat terjadi karena seseorang menilai dirinya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga ia melakukan korupsi. Nah, berikut adalah contoh tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, korupsi yang terjadi pengurusan dana provinsi KPK tahan 2 tersangka. Yang kedua, korupsi dana hibah pesantren. Yang ketiga, korupsi bantuan sosial. Selanjutnya, kasus korupsi suap ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri KKP. Kasus suap Wali Kota Cimahi, serta korupsi kasus suap Jaksa Pinangki. Dampak masif korupsi itu sendiri dapat mengakibatkan lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintah, buyarnya masa depan demokrasi, serta runtuhnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak korupsi. Jalan rusak dan berlubang. Contoh yang lainnya adalah bangunan runtuh dan masih banyak yang lain. Ini adalah contoh korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti PNS yang terlambat masuk kerja, pejabat yang terlibat kasus politik suap penyuap. Korupsi dapat kita hindari dari diri kita sendiri, yaitu dengan menerapkan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Demikianlah pemaparan saya terkait aksi anti korupsi. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.